Heboh pernyataan denda damai bagi para koruptor memang baru wacana, namun apakah pantas dan tepat untuk dimasukkan? Bahkan sebagai rencana, bagaimana editorial CNN Indonesia memandang wacana ini? Saya akan diskusikan bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, walaupun sudah diralat ya, katanya ini hanya sebagai perbandingan, namun tetap saja wacana denda damai tersebut masih bergulir bagi para koruptor. Tanggapannya Mas tentang hal tersebut? Iya, ya memang tidak mengherankan kalau misalkan wacana denda damai itu akhirnya menuai denda damai bagi koruptor itu menuai polemik ya Caca, karena memang ini sangat melukai rasa keadilan bagi rakyat gitu ya, bagi kita semua gitu. Bahkan di beberapa media sosial misalnya kita lihat dalam beberapa hari terakhir ada yang membandingkan misalnya antara putusan hakim terhadap terdakwa yang kemudian dipidana dalam kasus korupsi ya Harvey Muiz misalnya, dibandingkan dengan nenek-nenek pencuri kayu yang mencuri kayu untuk untuk hidupnya gitu, karena untuk memperpanjang hidupnya gitu lah. Jadi di media sosial kita lihat banyak sekali suara-suara yang mengkritik wacana denda damai ini. Dan memang kalau misalkan kita tarik ke belakang, Presiden Prabowo Subianto ini kan pernah pada saat kampanyenya dulu misalnya ketika di awal masa kampanye yang pernah berdialog di depan KPK gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa korupsi adalah persoalan serius bagi bangsa dan para koruptor adalah bisa kita lihat pada waktu itu menyampaikan mengkhianati bangsa gitu ya, karena tidak patriotik, perbuatan yang tidak patriotik dan mengkhianati bangsa. Nah, pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu tentu sedikit banyak menuai simpati dari publik yang pada akhirnya kemudian memberikan suaranya pada Pilpres 2024 lalu gitu ya. Nah, maka ketika Presiden Prabowo dan kabinetnya ini dilantik, harapan besar terhadap pemberantasan korupsi ini kan keras gitu ya, muncul menguat gitu. Tapi beberapa dalam belum genap 100 hari pemerintahannya, beberapa wacana terkait maaf, pemberian maaf, kemudian denda damai, amnesti dan sebagainya terhadap para koruptor sempat mencuat dan kemudian ini menimbulkan polemik. Hal yang sangat disayangkan meski kemudian kita tahu Presiden Prabowo menjelaskan terkait dengan pemberian maaf atau amnesti kepada para koruptor ini diluruskan oleh beliau di perayaan Natal kemarin gitu ya, di area Indonesia Arena di GBK gitu. Kemudian Menteri Hukum juga meluruskan pernyataannya pada Jumat sore lalu gitu ya. Nah, memang kita tahu bahwa korupsi ini kan kita nilai sebagai sebuah kejahatan extraordinary crime gitu ya. Nah, maka mereka-mereka yang kemudian disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tentu tidak semudah itu untuk memberikan maaf karena pidananya tentu harus jalan. Perkara mengembalikan uang dan sebagainya, bertobat dan sebagainya, itu adalah hal lain, tapi pertanggungjawaban tetap harus dilakukan. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang mencuri uang rakyat ini tentu harus dipertanggungjawabkan secara seadil-adilnya. Sehingga rasa keadilan terhadap ke masyarakat itu muncul. Bahwa hukum misalnya tidak hanya tajam kepada pelaku-pelaku pencurian kelas teri, tapi juga pada pelaku-pelaku pencurian kakap. Dalam konteks ini tentu adalah koruptor, pelaku korupsi yang merugikan uang negara hingga ratusan bahkan triliunan rupiah gitu ya. Ratusan miliar hingga triliunan rupiah, miliaran hingga triliunan rupiah yang seperti kita tahu
angka korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Indeks korupsi di tanah air kita ini kan kalau misalkan berdasarkan indeks korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional kan angkanya masih di bawah gitu. Bahkan kita masih di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Timor Leste. Kita masih di bawah, indeks angka korupsi kita masih di bawah mereka gitu. Nah, ini tentu merupakan sebuah perkara serius yang kita harapkan pemerintahan Prabowo Subianto dan para kabinetnya, jajaran-jajarannya, itu juga melakukan komitmen yang sangat serius bagi pemberantasan angka korupsi di tanah air. Mas Revo, walaupun sudah diralat ya oleh Prabowo Subianto bukan memaafkan, namun mengajak untuk bertobat, meminta uangnya dikembalikan. Kemudian Menteri Hukum juga meralat, hanya membandingkan. Namun salah satu perbandingannya yang cukup memantik adalah dibandingkan dengan teks amnesti. Ini kan apakah kemudian terkesan kalau korupsi yang penting uangnya saja kembali? Apakah memang korupsi hanya sekedar urusan mengembalikan uang, Mas? Ada beberapa hal yang kita tentu kebijakan seperti teks amnesti, kemudian yang kemarin dibandingkan oleh Menteri Hukum gitu ya. Sebenarnya dalam skala lebih kecil ini kan mirip kalau misalkan Dispenda itu memberikan kebebasan untuk penghapusan denda kendaraan bermotor gitu ya. Misalkan warga yang menunggak pajak kendaraan bermotornya dikenakan denda, kemudian diberi keringanan untuk menghapus denda. Jadi hanya dibayar pajaknya saja gitu, tapi dendanya dihapus. Ini kan sebenarnya hal yang kurang lebih sama seperti itu. Kalau korupsi tentu hal yang berbeda karena ada intensi untuk mencuri gitu. Kalau teks amnesti bisa jadi karena mungkin ada persoalan-persoalan lain yang memang tentu harus ditelaah lebih dalam gitu ya. Apakah membayar keteledoran tidak membayar pajak ini karena kesengajaan atau karena mungkin tidak ada dana dan sebagainya gitu ya. Tapi memang teks amnesti itu pernah diberlakukan. Ya sama seperti setiap tahun atau bahkan beberapa tahun sekali secara berkala Dispenda di daerah itu memberlakukan penghapusan denda untuk orang-orang yang menunggak pajak kendaraan bermotornya. Tapi kan di sisi lain kalau korupsi ini kan berbeda. Ini kan seperti orang mencuri, merampok gitu ya, merampok uang negara. Nah, saya pikir kita semua tentu harus sepakat bahwa ini tidak bisa disamakan. Dan pada akhirnya memang Menteri Hukum kemarin juga meralat atau meluruskan ucapannya. Nah, yang paling penting sekarang, Mas Arza, yang ingin kita lihat, publik tentu ingin melihat, termasuk kita ya sebagai media gitu, yang sebagai pilar keempat demokrasi ingin melihat bahwa bagaimana keseriusan pemerintahan baru ini, pemerintahan yang belum berusia 100 hari ini, itu secara komit melakukan pemberantasan kasus-kasus korupsi gitu ya. Beberapa hal kemarin KPK sudah menunjukkan taringnya gitu ya dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat, mantan pejabat negara dan juga petinggi partai politik. Tapi kemudian juga masih ada ungkapan atau masih ada persepsi bahwa ini dilakukan ada nuansa politisnya gitu. Nah, yang ingin kita lihat sekarang adalah bagaimana pemberantasan kasus korupsi ini diberlakukan secara adil dan merata kepada semuanya, tidak pandang bulu, dan ini untuk menepis juga bahwa ada upaya, ada nuansa politis di sini. Kemudian bahwa menegakkan komitmen pemberantasan korupsi ini benar-benar ingin ditegakkan sebagaimana yang dulu pernah disampaikan sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto ketika masa kampanyenya gitu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, bahwa kemarin mungkin ada hal yang diluruskan itu sah-sah saja, tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana komitmen pemberantasan korupsi itu ditegakkan. Bahwa ada orang-orang yang bertobat
dan kemudian pertobatannya itu kita hargai, tentu saja harus kita hargai. Tapi pertobatan itu kan tidak mesti menghapus apa yang harus mereka pertanggungjawabkan. Tindak pidananya itu tidak mesti harus dihilangkan gitu ya. Bahwa bertobat itu baik, tapi mempertanggungjawabkan tindak pidananya adalah hal lain yang tetap harus dijalankan untuk memenuhi unsur keadilan terhadap masyarakat. Baik, Mas Revo, selain berkomitmen untuk benar-benar menyelesaikan kasus korupsi dengan tegas dan juga lugas, kemudian tadi tidak pandang bulu dalam menyelesaikan kasus tersebut, apakah ini juga sebenarnya bisa menjadi momentum, apalagi berbicara mengembalikan keuangan negara, pemerintah seharusnya menggeber pembahasan RUU perampasan aset kalau kita berbicara mengenai kekayaan negara yang harus dikembalikan? Ya, itu yang juga kita nantikan gitu ya, bahwa kita masih punya kendala terhadap rancangan undang-undang perampasan aset gitu ya. Kalau memang komitmennya ditegakkan dan bagaimana kemudian upaya untuk mengembalikan uang-uang negara ini akan dijalankan, ya kita sekarang menunggu inisiatif dari membentuk undang-undang ini. Kan inisiatifnya ada dua ya, baik apakah dari parlemen atau dari pemerintah. Ya kita tunggu. Kalau memang komitmen, maka sesegera mungkin supres dari pemerintah kepada DPR terkait dengan RUU perampasan aset ini segera dikirimkan gitu, sehingga RUU perampasan aset ini sebagai bagian dari menyelamatkan uang negara yang dikorupsi atau diambil oleh orang-orang tersebut yang dicap, yang pada saat itu dinilai oleh Presiden sendiri pada waktu masa kampanye sebagai pengkhianat bangsa gitu ya, ini bisa dijalankan gitu. Nah, tentunya kita berharap tadi gitu ya, bahwa uang negara yang hilang tentu harus dikembalikan. Nah, cara mengembalikannya ini yang selama ini masih ada beberapa halangan gitu ya, atau kalau bisa kita sampaikan sebagai halangan, karena memang secara regulasi masih belum clear. Nah, ini terkait dengan undang-undang perampasan aset yang masih belum clear. Kalau memang mau ditegakkan, harusnya itu menjadi salah satu prioritas dalam proses legislasi nasional di tahun 2025. Itu artinya sebenarnya yang menjadi wacana janganlah denda damai untuk para koruptor, namun bagaimana bisa menggeber RUU perampasan aset tersebut ya Mas ya? Betul, betul. Baik, baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.